Kampanye militer Syria di masa Umar bin Khattab. Kampanye militer Syria pada akhirnya berjalan sesuai rencana. Kota demi kota berhasil dijatuhkan. Musim panas 636 Masehi, pertempuran paling menentukan berlangsung di lembah Sungai Yarmouk. Pasukan Muslim mengakhiri perlawanan 200.000 personil Romawi, sekaligus meruntuhkan moral tempur seluruh penjaga Syria. Pertempuran di Yarmouk juga menjadi peralihan puncak kepemimpinan komando pasukan Muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengalihkan posisi panglima dari Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah. Pasca pertempuran Yarmouk, kontingen Abu Ubaidah dan Yazid bin Abu Sufyan bergerak ke utara menguasai kembali Damaskus. Dari Damaskus, Abu Ubaidah yang didampingi Khalid bin Walid dengan mudah menguasai Emesa kembali. Sedangkan dua kontingen lainnya yang dipimpin Amr bin As dan Syurabil tetap berada di kawasan Palestina Prima dan Yordania. Dua kontingen tersebut mengemban target kota suci Timur Tengah, yaitu Yerusalem. Artabun, gubernur Palestina Prima, menempatkan pasukan di Nadain mencegah pergerakan pasukan Muslim. Kisaran bulan Oktober 636 Masehi, kontingen Amr bin As dan Syurabil telah mencapai Nadain. Dan untuk kedua kalinya, Nadain menjadi medan pertempuran yang sangat brutal. Romawi menderita korban jiwa yang cukup parah. Menghindari kehancuran total, Artabun membawa sisa pasukannya mundur ke Yerusalem. Setelah menyingkirkan halangan di Nadain, pasukan Muslim melancarkan serangan ke beberapa tempat seperti Gaza, Nablus, dan Bait Jibrin. Kota-kota tersebut diperlukan oleh pasukan Muslim sebagai akses menuju Yerusalem. Sementara itu, pasca kekalahan di Nadain yang kedua kalinya, pertahanan benteng Yerusalem terus ditingkatkan. Seluruh pasukan Romawi dengan peralatan tempur terbaik dipersiapkan untuk menyambut kedatangan pasukan Muslim. Memasuki bulan November tahun 637 Masehi, dua kontingen pasukan Muslim telah mencapai Yerusalem. Sopronikus, pemimpin Yerusalem, memberikan perlawanan sengit. Benteng kota suci tersebut tidak mudah ditembus. Sedangkan bagi pasukan Muslim, pengepungan Yerusalem semakin berat dengan datangnya musim dingin di Syria. Amr bin As menghubungi Abu Ubaidah dan menyampaikan perlunya pasukan tambahan. Panglima tertinggi operasi militer Syria merespon dengan membawa kontingennya dan kontingen Yazid bin Abu Sufyan dari Damaskus. 4 kontingen utama pasukan Muslim kini telah mengepung Yerusalem. Para pemimpin Yerusalem akhirnya dilanda putus asa dengan semakin kuatnya pasukan pengepung. Sopronikus, pemimpin Yerusalem, membuka negosiasi dengan Abu Ubaidah. Dia menyampaikan bahwa Yerusalem akan menyerah asalkan langsung kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sopronikus meminta Amirul Mukminin datang langsung ke Yerusalem untuk menerima penyerahan. Abu Ubaidah kemudian menyampaikan masalah tersebut kepada Madinah. Amirul Mukminin tidak segera memberikan keputusan, namun meminta pendapat para sahabat. Ali bin Abi Thalib menyampaikan pendapat bahwa kota Yerusalem sama sucinya bagi umat Islam, sebagaimana juga bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Karena itulah Amirul Mukminin sebaiknya datang langsung untuk menerima penyerahan Yerusalem. Setelah mempercayakan kepemimpinan Madinah kepada Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berangkat ke Yerusalem dengan seorang pembantunya. Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, Yazid bin Abu Sufyan, dan beberapa perwira lainnya menyambut kedatangan Amirul Mukminin di Jabiyah. Di gerbang Yerusalem, Sopronikus dan para pemimpin kota suci itu menyambut kedatangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan Sopronikus kemudian menandatangani dokumen penyerahan Yerusalem. Dalam dokumen tersebut, Amirul Mukminin menjamin kebebasan umat Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan keyakinannya. Seluruh gereja dan sinagog dipastikan keamanannya oleh umat Islam. Dokumen tersebut kemudian dikenal sebagai Perjanjian Umayyah dan merupakan dokumen pertama yang menggunakan kalender Hijriah. Bulan April 637 Masehi atau tahun ke-17 Hijriah, Yerusalem secara resmi berada dalam kepemimpinan umat Islam. Para pemimpin Yerusalem menyadari telah menyerahkan kota suci ke tangan yang tepat. 23 tahun sebelumnya, Sasanid Persia sempat menguasai Yerusalem yang berujung pada pembantaian massal.
Selama beberapa hari, Amirul Mukminin tinggal di Yerusalem untuk mengatur ulang administrasi kota. Pada sebuah kesempatan, Amirul Mukminin bersama Sopronikus mengunjungi sebuah gereja. Ketika waktu sholat tiba, Sopronikus mempersilahkan Amirul Mukminin sholat di dalam gereja. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menolaknya karena bisa menjadi presiden di masa datang. Umat Islam akan merebut gereja itu dan mengubahnya menjadi masjid. Amirul Mukminin kemudian sholat di sebuah tempat di luar gereja. Di tempat tersebut kemudian dibangun Masjid Umar bin Khattab. Ketika Masjid Umar bin Khattab dikukuhkan, Amirul Mukminin meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Penataan ulang kota Yerusalem juga dilakukan Amirul Mukminin. Temple Mount, tempat Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, dibangun menjadi Masjid Al-Aqsa. Yerusalem dan seluruh Syria setelah ratusan tahun kini memasuki sebuah era baru. Pasca Yerusalem, rangkaian kampanye militer di Syria mulai mendekati masa-masa akhir. 4 kontingen yang dikirim pada masa Khalifah Abu Bakar telah mencapai targetnya. Yerusalem, Yordania, Damaskus, dan Emesa sekarang telah berada dalam otoritas pasukan Muslim. Fokus terakhir pasukan Muslim sekarang berada di sisi utara, kawasan perbatasan Syria dan Asia Minor. Pasifikasi terakhir Syria bagian utara dipegang langsung oleh kontingen Abu Ubaidah bersama Khalid bin Walid. Hingga akhir penaklukan Syria, Khalid bin Walid terus mendampingi Abu Ubaidah meskipun tidak lagi menjabat sebagai panglima tertinggi. Di Emesa, Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid menyusun strategi menjatuhkan pertahanan terakhir Romawi. Target berikutnya adalah menjatuhkan Aleppo. Bergerak dari Emesa, pasukan Muslim dibagi menjadi 2 dalam kepemimpinan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid. 2 kontingen tersebut bergerak dari Emesa dan membersihkan kota-kota kecil di sekitar Aleppo. Bulan Agustus 637 Masehi, Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid menggabungkan kembali kontingennya di Qina Shirin. Pasukan gabungan itu kemudian berparade menuju Aleppo. Yoasim, seorang jenderal Romawi berkebangsaan Yunani, dipercaya oleh Heraklius menjadi panglima tertinggi. Benteng kota Aleppo merupakan tembok besar di atas tanah perbukitan. Pertahanan Aleppo diperkuat dengan parit besar yang mengelilingi kota. Yoasim masih memiliki pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Ketika 2 kontingen dari Emesa mendekati kota, Yoasim mencegatnya di luar tembok benteng. Pertempuran antara pasukan Muslim dan Romawi Timur kembali berkecamuk. Yoasim harus bekerja keras mengingat dia menghadapi 2 panglima terbaik yang telah menaklukkan sebagian besar wilayah Syria. Dan pertempuran tidak seperti yang diharapkan Yoasim. Pasukannya berjatuhan dengan cepat. Ketika jalannya pertempuran semakin didikte oleh pasukan Muslim, Yoasim memutuskan mundur ke dalam benteng kota. Aleppo akhirnya bernasib sama seperti Damaskus, Emesa, dan Yerusalem. Mendekati akhir musim panas 637 Masehi, kota tersebut telah dikepung. Yoasim masih belum putus harapan. Hampir setiap hari, pasukannya melakukan serangan untuk menembus blokade. Dengan serangan tersebut, Yoasim mencoba mengulur waktu sambil menunggu datangnya bantuan dari Antioquia. Bulan Oktober 637 Masehi, Yoasim akhirnya menerima kenyataan bahwa tidak akan ada bantuan yang datang. Dia pun melakukan negosiasi dengan Abu Ubaidah. Perjanjian damai disepakati dan seluruh pasukan Romawi diizinkan meninggalkan Aleppo. Alih-alih segera meninggalkan Aleppo, Yoasim yang melihat sisi pengampun dalam diri Abu Ubaidah memutuskan masuk Islam beserta sisa pasukannya. Yoasim juga meyakinkan Abu Ubaidah bahwa dia dan pasukannya siap menerima perintah dalam lanjutan kampanye militer Syria. Abu Ubaidah kemudian memasukkan Yoasim dan pasukannya ke dalam kontingen Malik al-Athar. Kontingen tersebut diperintahkan menyerbu Azaz untuk membuka jalan ke Antioquia. Azaz jatuh dengan mudah. Para penduduknya menyerah dan menerima fakta perdamaian sebagaimana Aleppo. Pasifikasi Azaz sebagai langkah preventif untuk membersihkan sisa-sisa pasukan Romawi di utara Aleppo. Dengan demikian, pasukan Muslim akan terhindar dari sergapan di sisi sayap dan belakang.
Setelah memastikan tidak ada lagi unit-unit Romawi di utara Aleppo, kontingen Malik kembali bergabung dengan pasukan induk. Masih di bulan Oktober 637 Masehi, Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid kemudian mengarahkan pasukannya ke pertahanan terakhir Romawi Syria, Antioquia. Akhir Oktober 637 Masehi, pergerakan kontingen pasukan Muslim telah menuju ke Antioquia. Sebelumnya, Aleppo dan kawasan di sekitar telah dipasifikasi untuk mencegah adanya kejutan serangan dari pertahanan belakang. Antioquia merupakan pertahanan terakhir Romawi Syria dalam menghadapi invasi pasukan dari Jazirah Arabia. Benteng Antioquia setidaknya masih dipertahankan oleh sekitar 30.000 personil. Heraklius masih bertahan di Antioquia, mencoba mempertahankan kebesaran Romawi Syria. Sayangnya, pasukan yang dimilikinya sebagian besar adalah pelarian dari berbagai pertempuran sebelumnya. Heraklius terus membesarkan semangat para personilnya yang telah merasakan kekalahan telak baik di Ajnadain, Damaskus, Emesa, dan Yarmouk. Antioquia sendiri merupakan kota dengan benteng pertahanan yang sangat kokoh. Selain tembok-tembok besar yang menjulang, Antioquia juga memiliki pertahanan alamiah. Sungai Orontes membentang di sisi timur berjarak 20 km dari pusat kota. Satu-satunya penghubung di Sungai Orontes adalah jembatan besi yang terletak di Gepira. Heraklius memerintahkan pasukannya bergerak ke kawasan di sekitar jembatan besi. Romawi akan memaksa pertempuran berlangsung jauh dari pusat kota untuk mengantisipasi situasi yang terburuk. Menjelang akhir bulan Oktober 637 Masehi, dua pasukan telah bersiap di sekitar jembatan besi. Dalam dokumentasi sejarah, pasukan Muslim berkekuatan 17.000 personil menyerbu pertahanan Romawi di Sungai Orontes. 30.000 personil Romawi mencoba melawan, menahan agar para pasukan Muslim tidak mencapai pusat kota. Namun, jembatan besi menjadi tragedi kesekian kali bagi Romawi. Mereka tidak mampu memanfaatkan keunggulan kuantitas dalam pertempuran. Manuver kavaleri elit yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil menembus barikade di atas jembatan besi. Battle of Iron Bridge atau pertempuran jembatan besi, begitulah ahli sejarah mendokumentasikan pertempuran tersebut. Jembatan besi meminta korban yang sangat besar bagi Romawi. Pertempuran di atas Orontes inilah yang menjatuhkan korban besar setelah Yarmouk dan Ajnadain. Hanya sedikit pasukan Romawi yang berhasil lolos dari jembatan besi. Mereka dengan tergesa-gesa mundur ke Antioquia. Dan pasukan Muslim pun melenggang melintasi jembatan besi, bergerak cepat menuju pusat kota Antioquia. Kaisar Heraklius yang mendengar kehancuran pasukannya segera menyingkir ke Edessa. 30 Oktober 637 Masehi, Antioquia yang sempat mengalami pengepungan akhirnya menyerah. Pasukan Romawi yang tersisa di dalam benteng kota diizinkan meninggalkan Antioquia menuju Konstantinopel. Abu Ubaidah kemudian mengirimkan kontingen Khalid bin Walid untuk membersihkan kawasan sisi utara perbatasan Syria, Anatolia. Sedangkan Abu Ubaidah memimpin sebuah kontingen ke selatan melintasi pesisir Mediterania. Beberapa kota berhasil ditaklukkan seperti Latakia, Jablah, Tartus, hingga ke kawasan pegunungan anti-Libanon. Kaisar Heraklius sendiri masih sempat membentuk pertahanan kota di Al-Jazirah dan Armenia sebelum bergerak menuju Konstantinopel. Kontingen Khalid bergerak hingga ke kawasan sungai Kizilirmak dan menjatuhkan kota penting, Maras. Ketika Khalid baru saja menguasai Maras, kontingennya nyaris menangkap Heraklius. Heraklius menghindar ke arah pegunungan dan melintasi gerbang Cilician. Disinilah beberapa sumber mencatat bagaimana Kaisar Heraklius mengucapkan elegi perpisahannya dengan provinsi Syria. Pertempuran di Maras menandai akhir dari karir militer Khalid bin Walid. Setelah pertempuran tersebut, Khalid bin Walid menetap di Emesa hingga wafatnya. Awal tahun 638 Masehi atau tahun ke-18 Hijriah, Madinah telah memerintahkan penghentian kampanye militer Syria. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menunjuk Abu Ubaidah sebagai gubernur provinsi Syria. Abu Ubaidah memulai penataan administratif. Provinsi baru tersebut dibagi menjadi 4 zona militer yang meliputi Damaskus, Emesa,
Yordania, dan Palestina Prima. Philip Kehiti, ahli sejarah Arab dari Universitas Princeton, menuliskan bahwa penaklukan yang cepat dan mudah terhadap Syria telah menaikkan citra Islam di dunia internasional. Agama baru yang menghasilkan peradaban baru dengan kemampuan ekspansi yang mengejutkan.